Halo, apa kabar kalian? Sudah diupdate status kalian menjadi menikah? Setelah sekian lama mungkin aku tidak upload. Mungkin kurang lama ya. Canda. Kali ini aku akan mencoba membahas alur cerita film yang berjudul The Black Phone. Film yang rilis pada tahun 2022 ini menceritakan sebuah penculikan disertai pembunuhan terhadap anak-anak di sebuah kota. Salah satu anak yang diculik mendapati keanehan pada ruangan tempat dia disekap. Film yang disutradarai oleh Scott Derrickson sendiri patut diacungi jempol karena alur ceritanya itu loh, aduh masuk banget. Jadi buat yang penasaran tonton sampai selesai, dan buat yang nggak penasaran ya sudahlah jangan nonton. Oke, tanpa banyak cincong langsung masuk ke alur cerita filmnya. Gak pakai intro. Film dilatar belakangi tahun 1978 di kota Denver Utara. Diceritakan seorang anak bernama Vinny atau kita panggil saja Vin. Ini dia parasnya. Vin anak yang pandai di sekolahnya, tetapi di balik itu semua dia adalah anak yang lugu, yang selalu dibully oleh kawan-kawannya. Vin sendiri hidup bersama dengan seorang ayah yang pemabuk dan seorang adik perempuan yang begitu menyayanginya bernama Gwen. Sorry, Daddy. Suatu hari saat berangkat sekolah, Vin dan Gwen melihat sebuah duel fisik oleh teman masa kecil Vin bernama Robin melawan seorang anak berbadan tinggi besar. Merasa tak punya kepentingan, Vin dan Gwen pergi dari tempat itu untuk meneruskan perjalanan ke sekolah mereka. Di dalam kelas, Vin sempat akan dihajar oleh 3 teman sekolahnya, tetapi berhasil diredam oleh Robin. Robin berkata, siapapun yang mengganggu Vin akan berurusan denganku. Sekedar info aja, Robin adalah anak terkuat di sekolah itu. Jadi ketika Robin bilang mau melindungi Vin, otomatis teman-temannya Vin gak akan berani menyerang Vin. Sementara Gwen di kelas sempat didatangi oleh 2 orang polisi yang mencari keterangan soal kakak temannya yang hilang. Gwen sendiri tidak tahu menahu soal kasus penculikan tersebut. Dia hanya bilang kepada temannya bahwa dia melihat penculikan itu dari mimpinya. Nah, kan, tambah seru ceritanya. Gimana, seorang anak bisa mempunyai penglihatan tentang kasus penculikan itu? Oke, lanjut. Gwen sempat dimarahi ayahnya karena kejadian itu. Kejadian yang melibatkan polisi. Ayahnya merasa keluarganya tidak perlu ikut campur dalam urusan kasus penculikan itu. Malam harinya ayahnya si Vin ini menerima telepon dari kantor polisi yang mengabarkan bahwa temannya Vin bernama Robin telah hilang. Vin sempat minta tolong kepada Gwen untuk membantu mencari Robin lewat mimpinya. Tetapi Gwen berkata mimpinya adalah ilham. Gwen tidak bisa memaksakan untuk mendapatkan mimpi itu karena dia pernah mencoba melakukan itu tetapi tidak bisa. Paginya sebelum berangkat ke sekolah, 2 polisi mendatangi rumah Gwen dan menginterogasinya. Jawaban Gwen tentu saja dia tidak mengerti apa-apa perihal kasus penculikan itu. Di sekolah, Vin sempat PDKT dengan seorang teman wanita yang cantik bernama Donna. Ya elah bang, bisa aja loh. Pulangnya, Gwen yang mengetahui kakaknya sedang PDKT kepada Donna kemudian menggodanya. Di tengah perjalanan, Vin dan Gwen berpisah karena Gwen harus menginap di rumah Susi untuk mengerjakan tugas sekolah. Dalam perjalanan pulang, Vin tidak mengetahui bahwa dia sedang berjalan sendiri dan dibuntuti oleh mobil van berwarna hitam. Vin sama sekali tidak menaruh kecurigaan terhadap seseorang yang menghampirinya dan mengaku sebagai pesulap jalanan. Vin dibekap dari belakang kemudian tak sadarkan diri hingga akhirnya dia tertangkap oleh sang penculik. Vin dibawa ke sebuah ruangan tertutup yang hanya mempunyai 1 ventilasi, 1 kloset, dan 1 pintu keluar masuk. Kemudian pria memakai topeng Shinigami datang dan mengatakan kepada Vin bahwa dia tak akan melukainya. Setelah pria penculik itu pergi, sebentar. Nama pria penculik ini ribet ngomongnya. Alah, kita panggil saja Bambang, oke? Ya, setelah Bambang pergi, Vin mencari cara agar bisa keluar. Dia menemukan sebuah telepon genggam yang tidak berfungsi karena kabelnya sudah diputus. Ya iyalah bang, masa penculiknya diain telepon? Kan gak lucu. Pindah cerita ke si ayah pemabuk. Dia khawatir karena si Vin belum pulang. Kemudian menelponlah si ayah ke kediaman Susi untuk menanyakan keberadaan Vin kepada Gwen. Gwen sendiri berkata bahwa dia tidak tahu keberadaan Vin karena pulangnya mereka berpisah di tengah jalan. Ayah Vin kemudian melaporkan kejadian hilangnya Vin kepada polisi. Pindah cerita ke si Vin. Dia sempat bernegosiasi kepada Bambang.
Jika Bambang membebaskannya, dia berjanji tidak akan melaporkannya kepada polisi. Tetapi sesuai dugaan saya, Bambang hanya tertawa mendengar itu. Finn juga menanyakan apakah dia membunuh temannya bernama Robin dan Bruce. Bambang berkata bahwa dia tidak tahu menahu mengenai temannya itu. Dan dia juga mengatakan bahwa mungkin itu ulah orang lain. Lalu Bambang pun pergi. Finn yang frustasi mulai berteriak-teriak minta tolong, tetapi telepon tiba-tiba berbunyi, kring 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 kring. Ya. Tetapi saat diangkat, Finn tidak mendapati seseorang berbicara di telepon. Finn menutupnya. Tak lama setelah kejadian itu, telepon berbunyi lagi. Finn buru-buru mengangkatnya. Suara di telepon itu memanggil-manggil nama Finn, Finn, Finn. Finn pun terkejut dengan spontan menutup teleponnya. Finn takut. Teleponnya kemudian berdering lagi. Finn mencoba memberanikan diri bertanya siapa dia. Suara pria di dalam telepon tidak mengetahui siapa nama dirinya sendiri, tetapi dia mengenal Finn yang pernah ditemuinya sekali waktu pertandingan kasti. Finn pun berkata bahwa kau adalah Bruce Yamada. Bruce kemudian berkata bahwa hanya Finn yang bisa mendengar suaranya di telepon. Sebenarnya Bambang juga bisa mendengar suaranya di telepon, tetapi Bambang tidak mau mempercayai itu. Bruce menceritakan bahwa di bagian lantai di lorong ada sebuah celah yang bisa dibuat untuk menggali ke arah bawah pondasi untuk bisa keluar. Lalu telepon pun mati. Di kamarnya, Gwen terbangun karena memimpikan kakaknya yang sedang minta tolong. Gwen keluar dan mencari setiap sudut rumah, berharap menemukan kakaknya. Sementara saat malam hari, Finn mencoba menggali lantai dan membuang bekas tanah galian ke kloset. Perlahan, Finn pun akhirnya dapat membuat sebuah lubang. Finn kemudian menutupi lubang itu dengan karpet agar si Bambang tidak mengetahuinya. Pagi harinya, Bambang membawakan Finn sebuah sarapan dan minuman soda botol. Lalu pergi begitu saja meninggalkan Finn tanpa mengunci pintu. Finn yang merasa ada harapan mencoba kabur lewat pintu itu, tetapi telepon kemudian berbunyi. Finn bergegas mengangkatnya. Suara pria di telepon berkata bahwa jangan pergi keluar, itu hanya jebakan. Finn bertanya, bagaimana kau bisa tahu? Pria di telepon itu menjawab bahwa aku pernah mencobanya. Finn bertanya lagi, apakah kau Bruce? Pria itu berkata bahwa dia adalah anak pengantar koran. Finn ingat bahwa ada anak pengantar koran yang hilang bernama Billy. Tanpa Finn tahu, Billy menampakkan diri dengan wajah yang semrawutan di belakangnya. Di sini kita tahu bahwa Billy telah meninggal dunia, dan yang telepon dengan Billy merupakan arwahnya si Billy yang berniat menolong Finn. Billy memperingatkan sekali lagi untuk jangan pergi keluar ketika pintunya tidak terkunci atau si Bambang akan menyiksamu sampai kau benar-benar tidak ingin hidup lagi. Telepon pun terputus. Finn yang tak percaya kemudian mengecek keluar dan ternyata benar. Bambang telah siap untuk menyiksa Finn jika keluar. Beberapa jam telah berlalu, telepon kemudian berdering lagi. Billy si pengantar koran berkata bahwa dia telah mengoyak kabel panjang di sebuah sudut dan menyembunyikannya. Finn bertanya, harus aku apakan kabel itu? Tiba-tiba hal yang janggal terjadi. Botol minuman soda berputar dengan sendirinya dan mengarah ke arah ventilasi jendela. Tanpa pikir panjang, Finn mengambil kabel tersebut dan mengaitkannya ke jendela. Dia mencoba sekuat tenaga, tetapi Finn harus terjatuh dan membuatnya tidak bisa menjangkau ke jendela lagi. Di sisi lain, Gwen yang tertidur memimpikan seorang anak laki-laki pengantar koran yang diculik oleh seorang laki-laki yang menaiki mobil van berwarna hitam. Gwen juga melihat seseorang memakai topeng memegang sebuah balon berwarna hitam di depan sebuah rumah. Gwen pun terbangun dan mengabarkan kepada ayahnya bahwa dia bermimpi tentang kasus penculikan itu. Ayahnya tak mempercayainya dan menceritakan bahwa dulu ibunya Gwen pun begitu. Mempunyai bakat istimewa sampai bakat itu menyuruh ibunya untuk bunuh diri. Dan sang ayah benar-benar marah akan hal itu. Gwen menyayangkan sikap sang ayah yang tidak mempercayai mimpi Gwen dan malah berkata bahwa mimpi itu tidak nyata. Gwen meyakinkan ayahnya bahwa mimpi itu bisa membantunya menemukan Vinny. Sang ayah pun melunak. Gwen dan ayahnya pun memutuskan untuk pergi mencari Finn. Di sisi lain, dua polisi yang mengurus kasus penculikan anak pergi ke sebuah rumah seseorang bernama Mac.
Si Mac ini hidup sendiri dengan seorang saudara laki-lakinya yang saat itu sedang pergi bekerja. Mac menceritakan bahwa dia juga menyelidiki tentang kasus hilangnya anak-anak. Saking antusiasnya Mac, bahkan sampai dia membuat peta kemungkinan pelaku penculikan itu kabur. Keren. Polisi pergi tanpa menemukan sebuah bukti apapun. Setiap malam, Finn terus menggali dan menggali lagi, hingga pada suatu malam terjadi percakapan antara Finn dan si Bambang. Bambang menanyakan Finn siapa namanya, tetapi Finn berbohong dan mengatakan bahwa namanya adalah Taylor Muller. Oh, tell me your name. Taylor Muller. Bambang marah dan melemparkan koran yang memberitahu bahwa ada seorang anak bernama Vinny telah hilang. Bambang yang tahu Vinny berbohong pergi meninggalkannya tanpa mengunci pintu. Finn sempat akan pergi, tetapi tiba-tiba telepon berbunyi. Setelah diangkat tidak ada jawaban dari suara telepon itu. Finn pun mengurungkan niatnya pergi dan kembali ke tempat tidur. Bambang yang sengaja tak mengunci pintu menunggu Finn melakukan kesalahan dan akan menyiksanya dengan kejam. Beberapa saat kemudian Finn dikagetkan seorang anak yang dalam keadaan berdarah melayang. Kemudian tangannya menunjuk ke arah telepon. Finn pun bergegas ke arah telepon. Saat diangkatnya, Finn tidak mengenal suara siapa di telepon itu. Suara itu mengatakan bahwa Finn masih hidup karena Finn tidak mengikuti permainan Bambang. Finn tidak keluar saat pintu tidak terkunci. Bambang pun tak jadi menyiksanya. Suara di telepon itu juga mengatakan bahwa Bambang telah tertidur di kursi saat menunggu Finn keluar. Finn harus cepat keluar. Suara itu juga mengatakan bahwa dia tahu password dari gembok pintu atas. Password itu tertulis di sebuah tembok. 23317 adalah passwordnya. Finn membulatkan tekad untuk pergi keluar secara perlahan. Dia melihat Bambang yang tertidur cukup pulas hingga mendengkur. Finn pun dapat membuka kunci dan segera berlari keluar, tetapi naas ketika membuka pintu Bambang bangun dan langsung pergi mengejar Finn. Finn berlari dan berteriak minta tolong, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengarkannya. Finn kemudian dipukul hingga pingsan. Hey, naughty boy. Di sisi lain, Gwen mendapat penglihatan tentang seorang bernama Vance Hopper yang memperlihatkan tempat Vinny disekap di sebuah rumah bernomor 7741. Secara bersamaan, Finn mendapatkan telepon dari Vance Hopper yang memberikan jalan keluar lewat membobol tembok samping toilet yang mengarah ke sebuah lemari pendingin di ruangan sebelah. Tanpa berpikir panjang, Finn segera membobol tembok tersebut. Beruntung bagi Finn, tembok tersebut sudah dalam keadaan rapuh dan Finn dengan mudah memasuki lemari pendingin. Tetapi saat memasuki lemari pendingin, lemari tersebut malah dikunci dari luar. Sulit bagi Finn membobol pintu lemari tersebut. Finn kembali lagi ke dalam dan menangis sejadi-jadinya. Dalam keadaan sedih, telepon kemudian berdering. Finn kemudian mengangkatnya. Ternyata telepon itu dari Robin, temannya. Robin meminta Finn untuk tidak menangis dan mencari jalan keluar lain. Robin berkata bahwa Finn harus membela diri. Finn adalah anak yang kuat. Finn selalu bangkit meskipun terkena beberapa pukulan. Kata-kata dari Robin membuat Finn kembali bersemangat. Robin menyuruh Finn membuat senjata untuk melawan Bambang. Ya, senjata itu adalah ganggang telepon. Robin menyuruh Finn mengisi ganggang telepon dengan pasir agar bertambah beratnya, dan mengajari Finn cara memukul dengan benar. Setelah itu Robin berpamitan dan mengatakan bahwa itu adalah terakhir kalinya Robin berbicara kepada Finn di telepon. Sekarang semua tergantung kepada dirimu. Robin pun berpamitan. Finn kemudian bergegas mengisi ganggang telepon dengan pasir. Finn juga memasang kabel di dekat lubang untuk menjebak Bambang agar terjatuh dalam lubang. Kini Finn hanya menunggu Bambang datang kembali lagi. Beralih cerita kepada Gwen. Setelah mendapatkan mimpi itu, Gwen mencari rumah yang bernomor 7741. Di tengah hujan yang deras, Gwen terus mengayuh sepeda. Hingga akhirnya dia kaget melihat kelima korban penculikan yang tiba-tiba muncul di depannya. Gwen yang terjatuh akhirnya menemukan sebuah rumah yang dimaksud dan segera kembali ke rumahnya untuk menelpon kepolisian setempat. Polisi yang menerima telepon dari Gwen segera berangkat. Di sisi lain, pria yang bernama Mac mulai curiga dengan rumah milik kakaknya yang ditinggalinya sekarang. Mac mulai memeriksa seisi ruangan.
Benar saja, Mac menemukan Finn yang dikurung di ruang bawah tanah. Mac kemudian berkata bahwa dia adalah adik dari pemilik rumah ini, dan dia akan membantu Finn keluar. Dan tanpa disadari, sebuah kapak melayang ke kepala Mac, hingga membuatnya tak bernyawa seketika. No, don't worry about it. We can talk about this. Finn ketakutan, tetapi dia mencoba kuat. Bambang menyalahkan Finn atas kematian Mac. Kemarahan Bambang membuatnya ingin membunuh Finn secara perlahan dengan sadis. Bambang kemudian memanggil Samson, si anjing penjaga, yang kemudian diikatkannya di samping pintu agar Finn tidak dapat keluar lewat pintu. Permainan pun dimulai. Bambang dengan kapak pencabut nyawanya melawan Finn dengan ganggang telepon yang penuh dendam. Finn mencoba melawan dan menggiring Bambang ke jebakan yang sudah disiapkannya. Bambang yang jatuh ke dalam lubang jebakan akhirnya dihajar oleh Finn, dan lehernya kemudian dijerat dengan tali hingga modiar. Di akhir hayatnya Bambang, Finn memberikan telepon kepadanya. Karena Finn ingin teman-temannya yang sudah tiada memberikan wejangan terakhir kepada Bambang. Bambang pun mengembuskan nafas terakhir. Finn kemudian mengambil daging di lemari pendingin untuk diberikan kepada Samson agar tak menggigitnya. Finn pun berjalan keluar, sementara itu Gwen yang telah datang bersama polisi memasuki rumah bernomor 7741. Tetapi Gwen tidak diizinkan masuk, dia hanya menunggu di luar. Polisi tidak menemukan apa-apa di rumah tersebut sampai akhirnya salah satu opsir menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang merupakan kuburan bagi anak-anak korban penculikan. Polisi menduga bahwa mereka semua dibunuh di tempat lain dan dikuburkan di tempat ini. Finn akhirnya keluar dari rumah itu. Gwen yang melihat Finn keluar dari rumah di seberang berlari menghampirinya dan memeluknya. Polisi kemudian berlari menghampiri Finn dan memasuki rumah itu. Tak lama kemudian ayahnya datang dan meminta maaf kepada Finn dan Gwen atas ketidakpercayaannya terhadap anak-anaknya. Setelah kejadian itu, Finn pun dikenal di seluruh kota karena ketangguhannya. Di sekolah pun dia menjadi primadonanya. Dan film pun usai. Oke, gimana rangkuman alur cerita film tadi guys? Banyak pertanyaan dari film ini. Bagaimana si Mac sang adik yang satu rumah dengan kakaknya tidak tahu kegiatan dari sang kakak? Dan yang lebih membagongkan adalah Bambang mempunyai dua rumah berseberangan. Yang satu ruangan bawah tanahnya dibuat untuk menyiksa korban dan yang satu lagi dibuat untuk mengubur jasad para korban. Di film ini memperlihatkan arwah para korban kekejaman Bambang membantu Finn keluar lewat cara mereka masing-masing. Seperti Bruce menyuruh menggali lubang, Billy menyuruh Finn untuk kabur lewat ventilasi jendela, Hopper yang menyuruh Finn untuk membobol tembok, dan Robin yang meminta Finn untuk melawan. Vic, nih Edian banget nih, orang jahat banget. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mudah percaya kepada siapapun, apalagi yang baru kita kenal. Itu intinya. Saya Amak beserta jajaran staf kepelatihan dan jajaran Genjang. Waduh bos. Terima kasih dan